Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, siang hari yang sangat cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam rangka kita mengaji dan mengkaji diri serta memperbaiki diri, karena sebaik-baik orang adalah orang yang terus-menerus memperbaiki dirinya. Untuk itu kita tetap komitmen, insya Allah setiap hari Selasa, kalau tidak ada aral melintang, kita hadir semua di pengajian Hubadifa. Bahkan sekarang sudah bukan pengajian lagi namanya, University. Apa? Hubadifa Quranic Faculty. HBDV Hubadifa. Ya, dikira kalau HD itu Harley Davidson kan? HBDV. HKF. Sekarang jadi HKF. Bukan HDKF, bukan. Kalau HD itu kan bagus. Ya. HD itu baik, bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang kajian kita, yaitu Al-Urwatil Wusqa. Di Al-Quran hanya ada 2 ayat yang menyebutkan tentang Al-Urwatil Wusqa, yaitu di surat 2 atau surat Al-Baqarah ayat 256 dan di surat 31 atau surat Luqman ayat 22. Sebelumnya saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. La infisama laha wallahu samii'un 'alim. Kemudian di surat Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Satu surat Luqman ada ya? Oke, baik. Satu surat Luqman, satu surat Al-Baqarah. Jadi 2 ayat ini sama-sama berbicara tentang Al-Urwatil Wusqa. Secara bahasa atau secara terjemah umum, Al-Urwatil Wusqa itu diartikan ikatan yang kuat. Ya. Ada kaitannya, misakon. Kalau misakon gol itu juga sama, misak. Karena kan sama-sama kata wusqa, misak itu sama. Wasaqo. Baik, kita perhatikan di sini ada al-urwatil wusqa, kemudian ada zahir dan batin. Kenapa saya bagi 2 menjadi zahir dan batin? Karena dari kedua ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 256 dan surat Luqman 22, itu meskipun sama-sama Al-Urwatil Wusqa, yang satu lebih kepada Islam atau Yuslim, dan yang satu kepada Yu'min atau iman. Wa may yuslim wajhahu ilallah.
Kita bahas yang zahir dulu. Wa may yuslim wajhahu ilallah, dan barang siapa yang Islam wajahnya. Islam itu apa? Berserah diri. Islam itu artinya juga selamat. Islam itu artinya juga damai. Jadi banyak, Islam itu sesuatu yang baik. Siapapun manusia di dunia ini, tidak ada yang hidupnya tidak ingin selamat. Setiap manusia pasti ingin selamat dalam keadaan apapun. Walaupun yang dilakukannya adalah hal yang membahayakan. Tapi tetap yang dicari adalah keselamatan. Selamat itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Asal katanya salima. Salima kemudian berkonjugasi ditambahkan satu huruf, yaitu huruf alif yang menjadi aslama. Aslama yuslimu islaman. Kalau salima artinya selamat, kalau aslama artinya berserah diri. Aslama yuslimu islaman. Jadi orang Islam adalah orang yang berserah diri. Di mana-mana kalau orang sudah berserah diri, maka dia akan selamat. Kalau orang sudah berserah diri, maka hidupnya akan damai. Kalau orang sudah berserah diri, maka hidupnya akan tenang. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa memiliki yang berlebihan terhadap dirinya. Wa may yuslim wajhahu, siapa yang mengislamkan wajahnya. Wajah ini kalau dalam pengertian umum, wajah adalah muka kita ya. Sesuatu yang terlihat secara zahir, orang dikenali melalui wajahnya. Tidak ada orang mengenali seseorang bukan melalui wajahnya. Misalkan dilihat tangannya, oh ini kayaknya si Anu. Nggak mungkin. Kalau tangan itu susah untuk diidentifikasi. Tapi kalau wajah itu pasti. Karena begitu banyak manusia, sampai sekarang ini manusia itu kurang lebih 7 miliar manusia, tidak ada satupun yang sama wajahnya. Walaupun ada kemiripan. Walaupun kembar. Tapi seidentik apapun kembarnya, ada saja yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, tubuh bagian kanan dan kiri aja sudah beda. Nah, jadi luar biasa Allah menciptakan diri kita, diri yang fisik ini saja begitu luar biasanya. Nah, jadi dari hal ini, kenapa al-urwatil wusqa ini dikaitkan dengan Islam? Urwatil wusqa, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin, dan dia berlaku ihsan. Ihsan itu apa dalam pengertiannya? Baik. Baik dalam hal batin. Karena ada solih, ada muhsin. Kalau solih itu perilakunya, terlihat secara fisiknya. Tapi kalau ihsan itu batinnya. Jadi orang yang mengislamkan dirinya, orang yang menyelamatkan dirinya, orang yang memperbaiki dirinya, orang yang berserah diri, pasti dia adalah orang yang akan selalu melakukan atau bertindak yang baik-baik kepada Allah ya. Kalau menyerahkan dirinya kepada musuh, wallahu a'lam itu. Tapi kalau kepada Allah, pasti orang tersebut akan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa qad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada urwatil wusqa, kepada tali, kepada pegangan yang kokoh, yang kuat, yang tidak akan pernah putus. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah akibat kesudahan dari seluruh urusan kita. Jadi tidak ada satupun urusan kita yang tidak kembali kepada Allah. Sekecil apapun urusan kita, sekecil apapun permasalahan yang ada pada diri kita, semua tidak ada yang luput dari Allah. Nah, oleh karena itu,
semakin kita dekat dengan Allah, maka semua urusan itu insya Allah akan tetap terjaga, terkontrol, tidak jauh atau tidak berlebihan dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Tidak ada karoha. Karoha itu artinya paksa, terpaksa, paksaan. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakan, itu namanya karoha. Bahkan ada dalam hukum Islam itu salah satu hukumnya adalah makruh. Oh, itu lain lagi. Kalau itu lain lagi. Jadi ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Salah satu yang disebutkan adalah makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang terpaksa, sesuatu yang tidak disukai. Benci, tidak pokoknya tidak, sesuatu yang tidak kita sukai. Itu karoha, makruh. Karoha, kenapa? Kenapa? Makan kodok itu makruh. Itu khilafiyah. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang ya sama, rokok juga ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Tapi dalam kitab apa itu disebut makruh tahrim. Makruh yang lebih dekat kepada haram. Merokok. Merokok. Makruh. Makruhnya makruh tahrim. Iya. Ya begitulah. Baik. Jadi la ikraha fid din, janganlah kita terpaksa dalam menjalani ad-din, menjalankan agama. Tapi harus ikhlas. Lawan dari makruh adalah ikhlas. Apapun, bukan hanya agama saja. Sesuatu yang kita lakukan dengan terpaksa, sesuatu yang kita lakukan dengan rasa tidak suka, pasti membuat kita tidak nyaman. Apapun, dipaksa apapun kita nggak suka. Makanya kata-kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam ad-din. Karena ad-din ini kalau hanya diartikan agama, jadi bukan salah, tapi skupnya karena orang mengartikan agama dengan kehidupan ini sesuatu yang terpisah. Padahal agama itu harusnya mencakup seluruh hidup dan kehidupan manusia. Jadi benar apa yang dikatakan Al-Quran, la ikraha fid din. Jangan ada kita terpaksa dalam hal agama. Dalam hidup ini dan dalam menjalani kehidupan ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa. Apapun, kerja terpaksa, pasti nggak nyaman, nggak suka kita. Makan terpaksa, juga sama. Sholat terpaksa. Nah, tapi harus dipaksakan. Sesuatu yang baik itu harus kita paksakan. Karena dengan memaksakan kebaikan, insya Allah nantinya akan terbiasa. Jadi awalnya harus kita paksakan. One day, one juice yang kita jalani setiap hari, itu awalnya kan kita berat sekali. Ada yang sudah jam 21 masih disebut-sebut, Mbak ini belum store. Sama Mbak Anti itu yang suka. Orang-orang yang selalu jadi DPO itu ada aja kan. Nah, jadi awal-awalnya memang harus dipaksakan. Kebaikan itu kalau memang, karena perang ya, yang namanya perang, kita itu perang itu tidak suka. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 216 bagaimana? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum.
Diwajibkan atas kamu berperang. Dan perang itu adalah sesuatu yang tidak kamu sukai. Ya, bukan hanya perang dor-dor, musuh ketemu musuh. Perang itu adalah pertarungan atau pergulatan antara sesuatu satu apa namanya sesuatu apa istilahnya entitas dengan entitas lain, antara malas dengan rajin, antara suka dengan tidak suka, antara baik dengan buruk, antara benar dengan salah, antara benci dan rindu. Kalau benci itu lagu, benci tapi rindu. Kalau lawan benci apa? Sayang. Jadi antara benci dan rindu itu lagu itu. Nah, jadi sesuatu yang kita tidak suka pastilah sesuatu yang tidak membuat kita senang dan nyaman. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara ar-rusyd. Rusydu itu artinya cerdas. Rusydu Rasyid. Minal ghayy, dari hal yang kebodohan. Antara kebodohan dengan kecerdasan itu berbeda. Antara petunjuk dengan kegelapan itu berbeda. Antara hak dan batil itu berbeda. Sebetulnya semua sudah jelas bagi kita. Apa yang belum jelas? Nggak ada yang abu-abu. Iya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua jelas. Semua antara hitam dan putihnya itu jelas. Kita saja saum harus bisa membedakan kan antara masih malam atau sudah masuk ke waktu siang. Nah, jadi qad tabayyana rusydu minal ghayy. Famay yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang kufur terhadap taghut. Taghut itu apa? Taghut itu segala hal yang menjadi tandingan Allah. Iya, yang selain Allah namanya taghut. Taghut itu dalam diri kita apa? Hawa nafsu. Yang membuat kita mengikuti taghut adalah hawa nafsu kita. Atau taghut itu kerjasamanya dengan hawa nafsu kita. Jadi siapa yang kufur dengan taghut wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, yang kokoh. Lang fisama laha, yang tidak akan ada yang mampu untuk mengoyaknya, memutuskannya, merusaknya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, kalau kita melihat dari framework yang ada di belakang ini, kita melihat bahwa al-urwatil wusqa itu ada di dalam diri kita. Yang kalau kita kaitkan kepada diri kita adalah antara fisik kita dengan batin kita, zahir kita dengan batin kita, yang keduanya adalah saling melengkapi. Jadi bukan hanya segera batin kita baik, tapi jiwanya fisiknya kita lemah. Makanya kata Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, yang kokoh, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi harus kita perkokoh diri kita, tubuh kita, jasad kita ini jangan sampai lemah. Kemudian yang lebih utama lagi adalah batin kita. Jangan sampai batin kita ini lemah juga. Kalau batin kita tidak diisi dengan hal-hal yang baik,
Ingat, konsumsi fisik dengan konsumsi batin itu harusnya seimbang. Kalau kita mengkonsumsi untuk fisik kita, untuk dohir kita sehari, katakanlah makan 3 kali. Sekali makan 1 piring, relatif. Kemudian banyak juga makanan-makanan lain yang kita makan. Itu adalah hal yang menjadi kebutuhan kita. Setiap hari kita lakukan. Dan rasanya belum puas kalau kebutuhan itu tidak kita cukupi sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, sekarang kebutuhan batin. Kebutuhan batin itu juga sama sebetulnya. Jangan sampai kebutuhan batin itu kita abaikan. Kalau kita makan nasi dengan lauk pauknya, maka batin kita juga butuh makanan. Apa makanan yang paling utama untuk tubuh kita, untuk batin kita? Al-Quran. Iya, tapi semua bersumber dari Al-Quran. Kalau untuk fisik hanya sekedar ya mungkin nasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk batin, Al-Quran inilah yang menjadi sumbernya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah tertutup? Akfal. Nah, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah wa ahbata a'malahum. Iya, segala hal yang tidak berkaitan kepada Allah, segala hal yang jauh dari Allah, sebetulnya itu akan membuat kita tidak nyaman. Jadi kenyamanan yang paling utama, yang paling hakiki adalah kalau kita selalu bersama Allah. Innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sholihin. Semua yang baik-baik itu bersama Allah. Oke, kita akan lanjutkan. Kita buka junto ayatnya, yaitu surat 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang hak. Jangan takwa yang salah, jangan takwa yang batil. Takwa yang batil yang bagaimana? Takwa itu kalaulah banyak pengertiannya, orang mengatakan takwa itu adalah takut kepada Allah. Karena ketakwaan itu bisa dipalsukan kan? Ketakwaan palsu. Seolah-olah dia bertakwa, pada saat banyak orang yang memperhatikannya seolah-olah bertakwa. Tapi pada saat jauh dari orang-orang, dia tidak bisa menjaga ketakwaannya. Takwa itu sebetulnya artinya memelihara, menjaga. Menjaga diri kita dari segala hal yang akan merusak atau menjauhkan kita dari Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang hak. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, muslimun. Kenapa? Pertanyaannya kenapa harus Islam mati itu? Kenapa enggak wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Kira-kira kenapa? Kenapa muslimun? Syarat minimal apa itu? Syarat minimal untuk mati adalah muslim. Oh, gitu. Jadi harus Islam itu. Sing penting Islam. Oh. Mangan orang mangan sing penting Islam. Nah, KTP-nya.
Oke, kita kaitkan dengan penjelasan yang tadi. Islam itu zahir. Kematian itu zahir apa batin? Yang mati zahir kita apa batin kita? Pada saat mati itu fisik kita kan? Makanya jangan sampai zahir kita tidak dalam kondisi yang Islam. Oh gitu? Iya gentayangan itu. Masya Allah. Yang mati itu adalah zahir. Pada saat kita mati, kita berpisah dari alam dunia menuju alam barzakh yang disebut dengan mati, maka yang mati adalah fisik kita, adalah zahir kita. Makanya jangan sampai zahir kita tidak dalam keadaan Islam. Kalau tidak dalam keadaan Islam berarti kita tidak berada dalam urwatil wusqa. Terkoyak al-urwatil wusqa kita. Ikatan kita kepada Allah terkoyak, putus. Jadi kalau kita mati tidak dalam keadaan Islam, berarti kita tidak kembali kepada Allah. Kepada siapa kita kembali? Kepada selain Allah. Selain Allah itu ya togut itu tadi. Nah, kalau secara fisiknya, secara zahirnya kembali ke tanah. Dikubur. Namanya bangkai kan dikubur. Jadi fisik ini hanya akan menjadi sampah nantinya. Buktinya apa? Dikubur. Kalau nggak dikubur, Masya Allah baunya akan merusak tetangga sebelah, tetangga bisa satu kampung bisa kebauan kalau tidak dikubur. Nah itu yang kemarin itu di Depok ya. Iya. Yang kakek dan nenek itu ya. Dan banyak itu, bukan di situ aja, banyak. Kejadian-kejadian itu, bahkan tetangga kampung saya itu pernah juga ada meninggal. Itu 3 hari baru ketahuan. Dan baunya Masya Allah. Tetangga sekitar tuh bau. Lebih bau. Karena yang dikonsumsi manusia lebih banyak. Lebih bervariasi. Kalau bangkai kerbau, meskipun besar, makanannya hanya rumput. Baunya tidak seberapa. Tapi kalau bangkai manusia, dari jarak berapa? Iya, jarak kiloan meter itu sudah kecium kalau bangkai manusia. Oh. Nah, itu dia. Itu berarti sesuatu yang di luar kebiasaan atau luar biasa. Yang bau harum berarti memang hidupnya selalu mencari yang harum-harum. Jadi hidup kita itu kalau kita gunakan untuk mencari yang baik-baik, yang harum-harum, yang indah-indah, maka mati pun dalam keadaan indah. Dan kematian kita itu berdasarkan kepada kebiasaan kita. Kita membiasakan yang baik, insya Allah kita mati dalam keadaan baik. Begitupun kalau kita membiasakan hidup kita dalam keadaan yang buruk, mati kita akan mati dalam keadaan buruk. Itu namanya harum. Jadi kematian yang dialami oleh manusia, insya Allah kita semua pasti akan mengikuti, akan mengalami, walaupun waktunya wallahu alam kita nggak ada yang tahu, tapi pasti. Siapkan diri kita untuk dalam kondisi muslimun. Dalam kondisi wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Dia selalu ihsan. Dia selalu menyiapkan batinnya dalam keadaan baik. Kalau batinnya baik, otomatis zahirnya pasti baik. Karena diri kita ini bergantung kepada batin kita. Kalau batinnya rusak ya pasti juga zahirnya juga rusak. Tapi banyak orang yang zahirnya baik, zahirnya mungkin dia orang yang terlihat mewah, terlihat tampan, terlihat cantik.
tapi batinnya rusak. Banyak seperti itu. Kalau kita hanya melihat hal-hal yang fisik saja. Tapi yang paling utama adalah perbaiki batin, maka zahir kita akan menjadi baik. Lalu ayat selanjutnya, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, orang-orang Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Jadi ada segerombolan atau sekelompok orang-orang Badui mengatakan kepada Rasulullah, kami telah beriman. Lalu kata Rasulullah, kul, katakanlah wahai Muhammad, kul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian katakanlah kami telah Islam. Nah, di sini ada perbedaan. Kenapa belum beriman? Tapi katakan sudah Islam. Padahal kita tahu bahwa dalam rukun agama itu yang paling pokok adalah iman dulu. Iman, Islam, dan ihsan. Karena iman ini sebagai fondasi. Islam sebagai tiang. Ihsan sebagai atap yang akan menutupi kita dari hujan, panas, dan lain sebagainya. Nah, jadi iman di sini dikatakan walatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Baduy itu mengatakan kami telah beriman. Tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Dan tatkala masuk keimanan di dalam hati mereka. Jadi iman itu adanya di hati. Dalam tubuh kita ini kita tahu, kita sering mengkaji bahwa kita terdiri dari pertama kita punya indera, kemudian otak dan hati. Indera adalah hal-hal yang fisik yang bisa dipantau secara fisik. Otak adalah proses dalam hal segala informasi yang kita terima melalui mata dan telinga, paling tidak, karena paling dominan dalam diri kita, information input device-nya adalah mata dan telinga. Masuklah ke otak segala informasi itu. Dan dari otak ini baru kita memahami sesuatu, kita mengerti sesuatu setelah kita mengetahui dan berpikir tentang sesuatu itu. Yang paham siapa? Yang paham adalah hati kita. Kata siapa? Kata Al-Quran. Di dalam surat apa? Surat Al-A'raf ayat 179. Masih ingat? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami hatinya itu. Jadi pemahaman itu adanya dalam hati kita. Jadi suatu informasi yang kita pikirkan yang sudah masuk ke dalam hati kita itu akan menjadi pemahaman. Makanya ingat kata-kata Sokrates bahwa mengetahui adalah menyalahkan, memahami adalah memaafkan. Karena sudah masuk ke dalam hati. Kalau hanya mengetahui hanya di otak. Kita tahu sesuatu hanya baru sekedar tahu. Maka kita akan menyalahkan orang lain. Kalau pengetahuan antara diri kita dengan pengetahuan orang lain berbeda. Seolah-olah pengetahuan yang kita miliki lebih baik atau lebih hebat dari pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau sudah paham, kalau sudah ke dalam hati, maka insya Allah kesalahan orang lain kita pahami, kesalahan orang lain kita maklumi.
Yang minta maaf dimaafkan. Tergantung. Ya tergantung maafnya itu maaf yang tulus atau maaf yang lip service kan beda. Iya, kita juga memaafkannya lip service juga, kan gitu. Iyalah, tergantung. Karena setiap kita bercermin, apa yang kita lihat adalah apa yang terpantul dari cermin itu. Jadi pantulannya sama. Jangan sampai center kita berwarna hijau, misalkan cahayanya begitu mantul berwarna merah, itu tidak sinkron. Iya. Nah itu. Kalau ada cermin begitu, itu luar biasa. Jadi lip service, maka jawabannya lip service lagi. Tapi kalau itu dari hati nurani, permintaan maaf yang benar tulus, maka kita pun akan memaafkan dengan tulus. Karena maaf itu berarti apa? Yang namanya memaafkan itu memperbaiki. Kalau ada orang meminta maaf tapi dia tidak memperbaiki apa kesalahan yang pernah dilakukannya, berarti maafnya itu hanya sekedar lip service. Katanya minta maaf, tapi tetap begitu juga kelakuannya. Apa itu namanya? Nah, bahkan ngecek kalau orang Jawa bilang kan, ngecek. Ngecek itu ngejek. Jadi tergantung konteksnya ya. Sesuatu yang dari hati maka akan tercermin ke dalam hati. Ya buktikan dong, kalau mohon maafnya itu diperbaiki nggak undang-undang yang ada. Kalau nggak diperbaiki berarti itu hanya sekedar ngecek. Iya ngecek. Ah kalau bahasa Padang kece ah. Kecewaan ah. Ngomong doang. Hah? Orang Jawa. Hah? Temennya orang Padang semua saya dulu. Waktu jualan di kaki lima. Nah, pernah juga. Oke. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Dan kalau kalian mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya, nah, permasalahannya kita taat enggak? Taat itu apa sih? Nurut, patuh, ikut, taat. Dalam rukun Islam, salah satu rukun Islam adalah pergi haji. Tapi syaratnya harus istita'ah. Istita'ah itu diartikan mampu. Padahal dari kata ta'atun. Istata'a, yastati'u. Dari kata ta'a. Artinya istita'ah itu adalah orang yang mampu untuk taat. Kalau orang sudah taat kepada Allah, memiliki ketaatan yang paripurna, maka insya Allah tanpa kita memiliki uang pun haji itu akan memanggil kita. Allah akan memanggil kita untuk menjalani ibadah haji. Jadi bagi orang-orang yang belum haji seperti saya berarti ketaatannya belum paripurna. Betul itu. Yang saya rasakan seperti itu. Ya itu lain. Makanya ada haji itu ada haji abidin. Enggak, haji abidin, haji kosasi kan ada juga. Oh itu salah lah. Salah. Enggak, kalau yang benar-benar ketaat kepada Allah, maka itulah yang akan jadi haji mabrur. Yang benar itu karena ketaatan. Bukan hanya karena mampu. Karena mampu secara finansial bukan. Ya secara zahir mampu.
Nggak tahu Haji, Pak Haji siapa? Pak Haji. Banyak itu. Yang begitu banyak. Iya, banyak tau. Ya Allah alam. Itu kan dia sendiri yang harusnya tahu lah. Kita nggak boleh menuding-nuding orang juga. Tapi untuk diri kita, untuk diri kita ini, ketaatan kita inilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Maka insya Allah kalau ketaatan kita yang akan menyampaikan kepada Allah, hajinya haji yang mabrur. Bukan karena hasil hal-hal yang biasalah. Karena dekat dengan seseorang, karena dekat dengan institusi tertentu. Kan sekarang ini lagi zamannya seperti itu. Hah? Atas biaya dinas. Nah, itu siapa? Itu urusan mereka lah. Urusan kita adalah ta'at, istita'ah, manis tata'a ilaihi sabila. Urusan kita taat kepada Allah. Taat artinya patuh, mengikuti, menuruti, tidak pernah membantah. Iya. Makanya kewajiban istri kepada suami hanya satu. Hanya satu kewajiban istri kepada suami itu hanya taat. Tidak wajib cuci piring, tidak wajib cuci pakaian, tidak wajib beres-beres. Tapi kalau suaminya minta dicuciin piring, dicuciin baju, kemudian suruh beres-beres sama suami, harus taat, kan gitu. Ya makanya. Tapi karena ketaatan istri kepada suami, walaupun suaminya nggak menyuruh, pasti dia akan melakukan kewajiban-kewajibannya. Sampai mana tadi? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Maka Allah tidak akan mengurangi amalnya sedikit pun. Ingat ya, kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, tidak akan berkurang sedikit pun amal kita. Innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ghafurur rahim. Kata-kata ghafaro yang kita pahami apa? Membuka. Membuka apa? Membuka apa? Membuka hati. Membuka diri kita. Untuk apa? Untuk kebenaran. Untuk kebaikan. Ya, boleh. Kalau kita sudah terbuka, maka sesuatu yang masuk itu jadi mudah. Ini orang di luar sana, pintunya tertutup, mau masuk mudah nggak? Kenapa orang mudah masuk? Karena terbuka pintunya. Kebaikan dan kebenaran akan mudah masuk kepada diri kita kalau kita sudah membuka diri dan membuka hati kita. Makanya jangan tutupi dengan apa? Biasanya yang menutupi diri kita apa tuh? Kebenaran dan kebaikan yang sering kita tutupi dari diri kita apa? Kita sedang sering menutupi kebenaran dengan apa? Kebohongan. Dengan kepemilikan. Terus dengan apa lagi? Pokoknya dengan segala hal yang tidak baik, dengan segala hal yang buruk dan tidak bertujuan kepada Allah, itu adalah yang akan menutupi diri kita dari kebenaran dan kebaikan. Jadi diri kita sendiri yang menutup itu. Makanya kenapa ada kata-kata kafir, kafaro, kafir.
Penutup. Kafir itu adalah orang atau kondisi di mana diri kita menutup, tertutup. Sehingga tidak masuk petunjuk Allah, tidak masuk kebenaran, tidak masuk kebaikan. Yang semua berasal dari Allah. Jadi tertolak semua. Nggak masuk-masuk. Makanya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang dikehendaki dia beriman dan siapa yang dikehendaki dia kufur. Jadi kafir dan beriman itu kehendak siapa? Kehendak diri kita. Jadi petunjuk itu datangnya dari Allah kepada siapa? Kepada orang yang punya kehendak untuk mendapatkan petunjuk. Bukan tiba-tiba datang begitu saja. Kalau dia tidak pernah membuka diri, maka tidak akan pernah masuk petunjuk itu. Jadi tetap aja begitu karena sudah menutup dan sudah tertutup. Makanya kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Surat Al-Baqarah ayat 7. Iya. Khatamallah. Allah sudah mengkhatamkan. Khatam itu artinya apa? Tutup juga, menutup juga. Jadi kalau Allah sudah menutup hatinya, bagaimana? Dan yang menutup itu bukan Allah tiba-tiba menutup aja, tapi karena kondisi kita sendiri yang menutup itu. Sudah dibukakan juga, ditutup juga, udah nggak mau menerima, sudah nggak mau, ya, nggak tahu kuncinya, nggak tahu slotnya. Itulah yang akan membuat siapapun orang yang tidak akan mendapat petunjuk. Orang Islam pun banyak yang seperti itu. Bukan berarti itu ada orang kafir. Notabene kafir itu dalam pengertian syar'i ya. Karena orang kafir itu banyak juga dari orang Islam. Kenapa ayat surat Al-Kafirun? Kalau bukan untuk orang Islam, orang kafir nggak pernah membaca surat Al-Kafirun. Tahu aja nggak? Artinya ada kekafiran yang harus kita potensi kekafiran. Dan bahkan bukan potensi saja, tapi sudah menjadi perilaku kekafiran itu. Nah, semua sekarang. Makanya betul. Nah, boleh jadi kita pun baru berislam ya. Boleh jadi ini adalah teguran buat kita. Boleh jadi Al-Arabu itu adalah orang-orang seperti kata ini. Bisa jadi kita termasuk orang-orang Baduy ini. Ah, itu ada lagi. Ada yang belum. Kalau ini kan qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, belum beriman. Bisa jadi ini adalah untuk kita, memang untuk kita. Boleh jadi kita ini belum beriman juga, masih hanya sekedar Islam. Mau sholat, mau puasa, yang punya harta mau berzakat, mau menjalankan semua rukun Islam. Tapi imannya belum tentu. Nah, itu. Makanya kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Untung syarat mati itu harus muslim. Harus Islam. Aduh, berat ya. Minimal. Syarat minimal ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan Islam. Jadi zahirnya dulu lah. Paling tidak kita bisa memperbaiki zahir kita. Karena yang dilihat orang adalah yang zahir. Kata Rasulullah, nahnu nahkum bil zahir wallahu a'lamu bis sarair. Kita menghukumi sesuatu itu hanya apa yang kita lihat secara zahir. Dan Allah yang Maha tahu kepada hal-hal yang sifatnya batin, yang tak terlihat secara kasat mata.
Ya. Jadi yang minta maaf dimaafkan sesuai porsinya. Kalau porsinya dia hanya sekedar lip service, kita pun memaafkannya lip service juga. Kalau maafnya maaf secara tulus, maka maafkan juga dari hati kita yang tulus. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dan manfaatnya, dan mudah-mudahan semua kita memiliki urwatil wusqa, semua kekuatan, tali yang kuat kita ikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin, baik itu secara Islam, terlebih lagi iman kita. Karena kalau kita bisa mempererat ikatan itu, insya Allah dimanapun kita berada kita akan selamat, dimanapun kita berada kita akan menjadi pemenang. Makanya kenapa saat ini umat Islam selalu jadi orang-orang yang the loser, selalu kalah? Mungkin ini akibat al-urwatil wusqa-nya belum benar-benar dipegang, belum sempurna, belum masuk ke dalam hati. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.